Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Dalam pelajaran kimia kali ini kita akan membahas tentang benzena. Yang pertama kita bahas tentang pengertian benzena. Benzena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H6. Dia berupa rantai melingkar, yaitu rantai siklik dengan ikatan rangkap selang-seling. Kemudian benzena merupakan senyawa tak jenuh. Dia memiliki ikatan rangkap yang lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Yang ketiga, resonansi menyebabkan cincin benzena bersifat stabil sehingga sukar melakukan reaksi adisi. Kemudian struktur benzena. Karena benzena mempunyai rantai C6 sehingga strukturnya merupakan 6 atom C yang saling berikatan dalam bentuk ikatan siklik. Benzena merupakan senyawa siklik dengan 6 atom C yang saling berikatan dengan ikatan rangkap terkonjugasi, mengandung ikatan rangkap dan ikatan tunggal secara berselang-seling. Berikut adalah resonansi yang terjadi pada benzena. Resonansi terjadi karena adanya delokalisasi elektron dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal. Hal yang harus diperhatikan adalah bahwa lambang resonansi bukan struktur nyata dari suatu senyawa, tetapi merupakan struktur khayalan, sedangkan struktur nyata merupakan gabungan dari semua struktur resonansinya. Tata nama untuk turunan benzena monosubstituen. Berikut adalah contohnya. Jika pada benzena satu atom hanya digantikan dengan gugus OH, maka benzena tersebut kita beri nama sebagai fenol dengan rumus molekul C6H5OH. Dan berikut adalah beberapa contoh dari turunan benzena monosubstituen. Nitrobenzena jika satu atom hanya diganti dengan gugus NO2. Kemudian benzaldehid jika satu atom hanya diganti dengan gugus CHO. Kemudian klorobenzena jika diganti dengan atom Cl. Kemudian toluene jika disubstitusi dengan gugus CH3. Kemudian anilin jika diganti dengan gugus NH2 sampai dengan bensil alkohol jika satu atom hanya diganti dengan gugus CH2OH. Turunan benzena dengan disubstituen. Apabila dua atom H pada benzena diganti dengan atom atau gugus lain, maka akan terjadi 3 macam posisi. Yang pertama adalah posisi orto, di mana posisi substituen pada atom karbon terletak pada nomor 1 dan 2. Kemudian meta jika posisi substituen pada atom karbon berada pada nomor 1 dan 3, dan para jika posisi substituen terletak pada nomor atom karbon 1 dan 4. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah ortodibromobenzena. Kemudian yang kedua adalah ortohidroksibenzoat atau yang lebih kita kenal dengan asam salisilat. Kemudian metakloroanilina dan yang terakhir adalah para-nitrofenol. Kemudian tata nama yang ketiga adalah turunan benzena untuk polisubstituen. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen adalah sebagai berikut. Jadi prioritas pertama adalah untuk gugus COOH dan yang terakhir adalah prioritasnya untuk gugus XX. Ini adalah atom-atom dari golongan 7A. Sebagai contohnya adalah 1, 2, 4 trinitrobenzena. Di sini prioritas pertamanya adalah untuk contoh yang kedua gugus CH3
kemudian gugus NO2, kemudian gugus NO2 berikutnya, dan yang terakhir ini adalah gugus NO2 yang ketiga. Sehingga untuk contoh yang kedua ini kita beri nama 2,4,6 trinitrotoluen atau yang lebih kita kenal dengan TNT. Sekarang kita bahas untuk reaksi kimia yang terjadi pada benzena. Reaksi di sini yang akan kita bahas adalah reaksi substitusi. Yang pertama adalah halogenasi. Di sini atom hidrogen dari benzena diganti dengan atom-atom yang terdapat pada unsur-unsur halogen. Kemudian yang kedua adalah reaksi nitrasi. Di sini satu atom hanya diganti dengan gugus NO2. Sedangkan untuk alkilasi, di sini satu atom hanya diganti dengan gugus alkil. Di sini kita contohkan sebagai CH3. Kemudian kita bahas untuk senyawa turunan benzena. Yang pertama adalah toluen. Toluen ini biasa digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk pembuat TNT atau trinitrotoluen. Senyawa ini biasanya digunakan sebagai bahan peledak. Kemudian contoh yang kedua adalah stirena. Stirena ini digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik, yaitu polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena ini banyak digunakan untuk membuat insolator listrik, boneka, sol sepatu, serta piring maupun cangkir. Kemudian contoh yang ketiga adalah anilina. Anilina ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrat dan asam klorida. Yang keempat adalah benzaldehid. Benzaldehid ini digunakan sebagai zat pengawet serta bahan baku untuk pembuatan parfum karena dia memiliki bau yang khas. Benzaldehid dapat berkondensasi dengan asetaldehid yaitu etanol untuk menghasilkan samaldehid yaitu minyak kayu manis. Kemudian yang kelima adalah fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbol atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. Yang keenam adalah asam benzoat dan turunannya. Terdapat beberapa turunan dari asam benzoat yang tanpa kita sadari sering kita gunakan. Di antaranya adalah asam asetil salisilat atau lebih kita kenal dengan sebutan aspirin atau asetasol yang biasanya digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit yaitu analgesik dan penurun panas atau antipirektik. Oleh karena itu, aspirin biasanya juga digunakan sebagai obat sakit kepala, sakit gigi, demam, dan sakit jantung. Penggunaan dalam jangka panjang dapat menyebabkan iritasi lapisan mukosa pada lambung, sehingga kadang ini bisa menimbulkan sakit mah, gangguan ginjal, alergi, maupun asma. Berikutnya adalah natrium benzoat yang biasa kita gunakan sebagai pengawet di dalam makanan kaleng. Kemudian metil salisilat adalah komponen utama obat gosok atau minyak angin. Yang berikutnya, asam tereftalat merupakan bahan serat sintetik polyester. Kemudian ada paracetamol. Ini memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, tetapi lebih aman bagi lambung. Hampir semua obat beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan dapat menimbulkan gangguan ginjal maupun gangguan pada hati. Sekarang kita bahas untuk dampak benzena. Telah disampaikan bahwa benzena memiliki sifat beracun atau karsinogen, yaitu zat yang dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh manusia jika kadar di dalam tubuh manusia tersebut
berlebih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa benzena merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit leukemia, kemudian penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian. Nah, teman-teman, di sini tadi penjelasan kita tentang benzena. Sampai jumpa dengan Bu Anti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.